teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Saya, Ozul Rahmanur Hakim. Kali ini saya akan menjelaskan materi IPA kelas 7 semester 2 tentang sistem organisasi kehidupan. Sebelum ke materinya nih, yuk kita cek kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau hamburger itu terbuat dari apa? Hmm, dari tepung terigu, sayur, dan bahan-bahan penyusun lainnya. Sama halnya dengan hamburger, kita, manusia dan organisme hidup yang lain, kita juga punya penyusunnya. Penyusun paling dasar dan terkecil makhluk hidup adalah sel. Mulai dari sel sehingga terbentuknya organisme akan kita bahas sebagai berikut. Oke teman-teman, berikut ini adalah alur terbentuknya organisme. Dari sel akan membentuk jaringan, dari jaringan akan membentuk organ, dan dari organ akan membentuk sistem organ. Dari sistem organ akan membentuk organisme. Yuk kita bahas satu-satu mulai dari sel. Sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Oleh karena itu, sel merupakan unit tingkat terendah dalam organisasi kehidupan. Eits, jangan salah, meskipun sel merupakan unit tingkat terendah, tapi sel mampu menjalankan fungsi kehidupan, seperti melakukan metabolisme, tumbuh, berkembang, bahkan sampai melestarikan jenisnya. Nah, kalian tahu tidak? Kalau sel ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665 yang mengamati sayatan gabus dari pohon Quercus suberlo. Nah, untuk itu teman-teman perlu kalian ketahui juga nih, makhluk hidup yang mempunyai satu sel disebut uniseluler. Contohnya seperti bakteri dan protozoa. Sementara makhluk hidup yang mempunyai banyak sel disebut multiseluler. Contohnya seperti kita nih manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik berdasarkan strukturnya. Coba, kalian tahu nggak apa bedanya sel prokaryotik dan sel eukaryotik? Sel prokaryotik memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukaryotik. Dan ciri utamanya tidak memiliki membran inti. Jadi, inti selnya akan tersebar di dalam sitoplasma. Sementara, sel eukaryotik memiliki membran inti yang membungkus inti selnya. Dalam sistem 5 kingdom, hanya Monera saja yang mempunyai sel prokaryotik, sementara 4 lainnya kebanyakan mempunyai sel eukaryotik. Teman-teman, sel itu tersusun atas dua komponen kimiawi, yaitu
komponen anorganik dan komponen organik. Anorganik seperti air, garam-garam mineral, dan gas. Organik seperti karbohidrat, protein, dan lemak, yang semuanya berasal dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk teman-teman semuanya, sel hewan dan sel tumbuhan juga memiliki perbedaan dan persamaannya loh. Nah, di video selanjutnya kita akan ngebahas perbedaan dan persamaan sel hewan dan tumbuhan. Jangan lupa di subscribe ya, supaya dapat notifikasi update video-video terbaru dari channel ini. Tetap jaga kesehatan, bye-bye.